menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavil 88 Channel. Ya, barusan ya Ferdy Sambo telah divonis dengan hukuman mati oleh majelis hakim. Dan tentunya hukuman ini pro kontra. Ada ya tentu dari pihak keluarga Sambo pasti tidak setuju ya, dan saya melihat beberapa video keluarganya nangis, bahkan ada yang mengaku sebagai kakak ya atau adik dari Ferdy Sambo itu nangis ya. Tapi di satu pihak juga ya dari keluarga orang yang mendukung Brigadir Joshua, mereka bersorak-sorai ya dengan apa yang hari ini ya divonis oleh hakim, dan Ferdy Sambo divonis hukuman mati ya karena memang terbukti bersalah dan tidak ada hal yang meringankan Ferdy Sambo. Bukan hanya tidak ada hal yang meringankan, bahkan Ferdy Sambo sering berkelit ya dalam setiap persidangan, tidak pernah jujur, yaitu yang hakim sampaikan. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Dan bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah sudah adil Ferdy Sambo dihukum mati? Nah, kawan-kawan Sobat Waras, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Dan ya kita lihat ya ekspresi Ferdy Sambo langsung sedih ya, bercampur emosi. Apakah mungkin ya ketika vonis ini ya telah diterima oleh Ferdy Sambo akan membuka buku hitam yang konon katanya buku hitam itu mencatat ya tentang perilaku buruk petinggi-petinggi Polri, karena Ferdy Sambo ini seorang Kadif Propam dan dia tahu seluk-beluk di dalam Polri ya, bahkan seorang mantan hakim kalau saya nggak salah mengatakan ya akan terjadi babak baru. Ferdy Sambo kemungkinan besar katanya akan membongkar semua bobrok kepolisian ya, karena dia telah divonis dengan hukuman mati ya, artinya dia juga tidak mau mati sendiri ya. Mungkin saja dia akan melakukan serangan balik ya kepada petinggi-petinggi Polri, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi ya setelah vonis hukuman mati ini. Apakah Ferdy Sambo akan menerima itu dengan diam atau dia akan melakukan perlawanan juga terhadap vonis ini? Ya kita akan lihat ya informasinya beberapa hari ke depan. Dan kita lihat ya ekspresi Ferdy Sambo sangat sedih ya di dalam video ini. Ya ini menurut saya sangat sedih ya dia. Dan ya ini pernyataan dari Ibu Joshua ya ketika Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Ini tanggapan Ibu Joshua, mari kita dengar dulu. Telah hadir di persidangan, yaitu hakim telah turun roh hikmat bijaksana buat hakim untuk memberikan vonis kepada Sambo yang melakukan pembunuhan yang sangat keji dan kejam kepada anak saya. Hadir semua, Tuhan beracara di dalam persidangan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan telah nyata di setiap tetesan darah anakku yang bergelimang. Maafkan doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu buat kami. Mujizat Tuhan luar biasa. Begitu juga semua media, terima kasih buat media yang selalu mendukung kami mengupload ini semua peristiwa pembunuhan kasus kepada almarhum Joshua. Begitu juga semua publik dan semua netizen, walaupun ibu bapak yang terkasih, terima kasih buat semuanya. Terima kasih, I love you. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus sungguh baik, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, perkasa Tuhan
Tuhan Yesus buat kami. Tuhan nyatakan mujizatnya pada saat ini. Terima kasih sesuai dengan harapan kami. Terima kasih Daku semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ini sudah sesuai dengan harapan keluarga berarti ya Bu? Sesuai dengan harapan keluarga. Namun kita tentu tahu masih ada terdakwa lainnya yang belum diberikan putusan dan kita masih menantikan. Ada Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Bagaimana harapan dari keluarga Bu terhadap putusan terdakwa lainnya ini? Saya yakin kepada hakim karena hakim telah datang roh Tuhan, roh hikmat kepada hakim. Semoga hakim lurus tegakkan di pengadilan persidangan. Semoga ini nanti dinyatakan hukuman yang semaksimalnya seberat-beratnya kepada terdakwa yang terpenuhi dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana karena mereka mengetahui semua atas pembunuhan menginginkan kematian daripada anak Nofriansah Yosua. Ini tentunya lebih tinggi ya Bu dibanding tuntutan dari JPU. Bagaimana kira-kira harapan dari Ibu Rosti ini terhadap terdakwa lainnya? Apakah harapan lebih tinggi begitu Bu juga? Ya, tentunya sesuai dengan unsur dakwaan atau unsur pembunuhan yang sudah terpenuhi. Semoga nanti hakim bisa memutuskan memberikan hukuman 2 kali lipat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. 2 kali lipat harapannya begitu Bu? Iya. Ya, itulah ya tanggapan dari Ibu Joshua ya, tentunya ya dia senang ya karena mau bagaimanapun ya dia mendapatkan kepuasan ya dari apa yang dijatuhi oleh hakim ya, berarti menurut keluarga Joshua bahwa hakim sangat adil ya dalam melakukan vonis kepada Ferdy Sambo ya, dan yaitu hak ya dari ibu kandung Joshua untuk menerima menerima semua ini. Dan ya kita ya sebagai netizen ya kita percayakan sajalah semuanya kepada hakim yang sudah melakukan vonis ya, dan hakim tentu ketika melakukan vonis dia sudah melalui pertimbangan yang sangat dalam, dan dia yang menyaksikan persidangan bagaimana persidangan itu ya tidak ada kejujuran dari Ferdy Sambo ya, dan memenuhi ya unsur pembunuhan berencana dan juga tidak ada hal yang meringankan. Dan kita lihat bagaimana pernyataan hakim ya sebelum Ferdy Sambo dihukum mati. Dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Nimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi padanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Nimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan. Ya, jadi Ferdy Sambo ini tidak ada ya hal. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A Ya, jadi memang tidak ada yang meringankan Ferdy Sambo ya, sehingga dia harus dijatuhi hukuman mati menurut pernyataan hakim yang baru saja kita dengar, dan rupanya dari angka 1 sampai dengan angka terakhir. Ya, hakim masih membaca ya. Mungkin ada yang Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka ada kembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49
junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Ya ini ya, detik-detik. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIKMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ya. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan pada biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang ya, lihat ya ekspresi Ferdi Sambo ya, sedih dan bercampur marah sepertinya dia ya. Makanya ya kita akan lihat apa langkah Ferdi Sambo selanjutnya. Apakah dia akan membuka buku hitamnya ya, yang katanya di buku hitam itu ada sejumlah catatan hitam dari petinggi-petinggi Polri yang dia tahu, yang dia pegang. Apakah dia akan melakukan perlawanan ya? Kita akan tunggu ya informasinya beberapa waktu ke depannya. Buka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 BB 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Ya, kan masih ada langkah hukum berikutnya ya. Apakah dalam langkah hukum berikutnya kira-kira apa yang terjadi? Apakah hukuman Ferdi Sambo akan tetap hukuman mati atau nanti justru akan lebih ringan ya? Kita tunggu saja, dan tentu akan ada manuver-manuver Ferdi Sambo ya, dan yang memang ditakutkan ya oleh beberapa pengamat yaitu buku hitam yang Ferdi Sambo pegang itu katanya ya itu bertuliskan catatan hitam dari para petinggi-petinggi Polri ya ketika Ferdi Sambo menjadi Kadif Propam. Ya, gimana pendapat kawan-kawan? Apakah hukuman mati itu sudah pantas untuk Ferdi Sambo? Silakan berikan komentar Anda di live chat, di kolom komentar tentunya. Salam waras dan bye-bye.